Halo Creative Q, selamat bertemu kembali bersama saya Ricky Jau dalam acara MTI Murti Taekwondo Interview. Creative Q, hari ini program MTI Murti Taekwondo Interview akan mewawancarai seorang taekwondoin, sesepuh taekwondo Indonesia, pelaku sejarah taekwondo di Indonesia. Siapa dia? Beliau adalah Master Hadi Sugianto. Master Hadi Sugianto merupakan salah satu dari 13 Dewan Guru pendiri Taekwondo Indonesia. Sebagai orang yang berjasa dalam perkembangan Taekwondo di Indonesia. Sekarang Master Hadi sudah berada di samping saya. Halo Master Hadi, halo. Apa kabar? Kabar baik. Sehat ya? Sehat selalu. Oke. Wah, kelihatannya Master Hadi cukup ini awet muda ya. Nah, dengan usia 48 ya. 85. Oh, berapa? 85. Oh, kira saya 58. Nah, Oke. Terbalik itu. Iya. Semoga Master Hadi tetap sehat, panjang umur dan tetap berkarya di taekwondo. Amin. Ya. Terima kasih. Master Hadi, ini banyak catatan Murti dari netizen yang ingin bertanya banyak tentang taekwondo, sejarah taekwondo yang pernah dialami atau dilakukan oleh Master Hadi. Pertanyaan pertama Master Hadi, ya. Pertama sebenarnya gini, suatu kebanggaan ya bagi kami dapat mewawancarai khusus rekoris Murti Master Hadi Sugianto ya di tempat ini. Ini kediaman beliau ya di Cinere. Pertanyaan pertama Master Hadi, kapan Master Hadi mula-mula memulai mengenal dan latihan taekwondo dan di mana tempatnya? Pertama sebetulnya saya kan dari karate. Iya kan? 68 itu kita dari awal aja yang saya mengikuti bela diri. Sebetulnya bela diri saya waktu masih muda saya mengikuti kungfu. Pada tahun 68 terakhir. Awalnya karate dulu, apa kungfu dulu? Kungfu dulu, saya masih muda, masih bujangan. Oke. Ya kan? Yaitu kira-kira sudah dewasa lah. Sekitar umur masih di bawah 20 masih. Waktu itu kan zaman barongsai banyak. Saya ikut perkumpulan barongsai. Namanya dulu Ming Chin Xia. Ada Kunoxia, ya kan? Saya Ming Chin Xia. Ming Chin Xia. Ming Chin Xia. Aduh, susah sekali ya. Ya, nggak apa-apa, itu boleh dilewatin aja. pada 68, kebetulan saya masih tinggal di Jakarta Barat. Ada beberapa kawan saya, tetangga saya, dia latihan karate kan. Ya, saya tertarik, saya mengikuti lah karena memang saya senang bela diri kan. Saya ikut. Saya sudah, kalau nggak salah saya sudah 68, saya belum nikah. Saya sudah nikah, udah punya anak. Tapi saya tetap ikut dia latihan di Karate-do atau Shindoka namanya. Dia bertempat di lapangan banteng. Di lapangan banteng, itu pertama kali tuh? Pertama kali. Jadi Master Hadi latihan ke sana, pertama kali datang ke sana. Tapi di sana sudah ada Karate-do di sana? Udah ada. Siapa yang mimpin di sana? Sana waktu itu Harito Matala kan. Oh, Harito Matala, rekoris Murti. Iya. Oke. Tapi guru besarnya ada Yoko, namanya Yoko. Yoko orang Jepang? Enggak, orang sini, tapi dia pakai Yoko, orang gemuk ya. Yoko apa saya juga udah lupa namanya. Nah, itu pertama kali saya tertarik dengan kegiatan karate karena memang saya senangkan bela diri. Saya masuk ikut tahun 68 itu. Terus berkembang terus sampai terakhir 72 ya. 68 terus 72. 72. Saya menyandang terakhir sabuk coklat. Sabuk coklat karate. Ya, Karate-do. Di sini juga ada kalau nggak salah. Iya. Q1 waktu itu. Q1. Oh, di situ. Jadi tahun 68 latihan di lapang banteng bersama Harito Matala dan kawan-kawan. Kemudian 72 mencapai sabuk hijau. Enggak, coklat. Oh, sabuk coklat
Kalau kita GEP 1, ya KUP 1. kalau sana Q1 kan. Oh, jadi udah mau black belt istilahnya seperti itu. Oh ya, kalau di taekwondo KUP 1, di sana namanya Q1. Iya. Oke. Oh, cukup menarik Tempatnya ya. di tempat Akademi Kehakiman Militer. Oh, itu Di tempat apanya? Tempat UKT-nya. Lapangannya. Tempat lapangannya. Iya, kita pakai dia. Oke. Kehakiman Militer gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya nih, Mas Tarji. Oktober 1974 Iya. dibuka tempat latihan karate cabang Sindoka di Gedung Pertemuan Bunda Hati Kudus, BHK. Jalan Rahayu Grogol, Jakarta Barat, di bawah Sinpai Hadi Sugianto dan Hasan Johan. Iya. Bisa ceritakan tentang ini, awal latihan karate ini sebelum Master Hadi beralih ke taekwondo. Jadi tadi tahun 68, kemudian dapat Q1 tahun berapa? 70. Kira-kira ya antara 71 atau gitu. Ya, nah sekarang nih Oktober 1974, kayaknya buka tempat latihan nih. Apa ini? Masih karena saya belum waktu itu antara kita taekwondo mungkin sudah ada, tapi bukan WTF-nya masih di liaran, masih ITF. WTF kita pertama yang masukin kan ke Jakarta atau ke Indonesia. Saya masih latihan karate dari Sindoka ke Perkino, namanya dirubah-rubah. Nah, waktu itu kita masih latihan, kita buka. Sebelum ke BHK, kita ke Tawakal, situ ada sekolah juga, Perti namanya. Oke. Ya, perguruan Perti. Oh, sampai sekarang masih ada kalau nggak salah ya? Ada. Oh, jadi sebelum ke BHK di situ? Di Perti kita latihan karate, terus belakang kita udah mulai mau mengadakan latihan ke taekwondo, kita pindah ke BHK. Oh, jadi tapi di BHK itu udah beralih taekwondo apa masih karate? Sudah taekwondo. Udah taekwondo. Oh, oke. Kemudian ini Mas Radi, pada tahun 1978, ya 4 tahun kemudian, ya Master Hadi Sugianto dengan Harito Matala, Mujiman, Hasan Johan, Sukanda, dan Joni KTW untuk pertama kali ke Free World Games di Seoul, Korea Selatan. Wah, ini luar biasa nih. Bisa ceritakan tentang sejarah taekwondo ini? Tapi tunggu dulu. Sebelum meningkat ke sana, Ya. kita pada tahun 74 kan mulai gumpul. Ya. Tapi kan kita masih istilahnya masih latihan yang dipimpin oleh Morris saja, Master Morris. Morris Domingus. Ya, tapi saya lihat teknik dia masih teknik ITF. Oke. Ya, belum murni WTF punya atau Kukiwon punya. Nah, setelah itu 76 kita mendatangkan pelatih. Oke, sebelum 1978, 76 mendatangkan pelatih dari Korea. Yang melalui bantuan daripada ketua masyarakat Korea di Indonesia, namanya Profesor Kim Ki-ha. Kim Ki-ha, saya pernah dengar Ya, Profesor Kim Ki-ha. Plus ada orang tua murid namanya Pak Yusuf. Nah, dia kebetulan Pak Yusuf kita kenal. Melalui Pak Yusuf kita dikenalkan kepada Profesor Kim Ki-ha itu. Oke. Dia buka restoran di Kebayoran Baru. Dia orang Korea benar? Benar, Korea dia profesor. Tek profesor itu? Enggak, tapi bukan taekwondoin. Dia profesor di bidang. Ya. Tapi pelaku taekwondo di Korea? Dia bukan pelaku, dia mungkin dia di bidang lain lah. Cuman dia udah dimasukkan profesor, entah profesor apa, mungkin di pendidikan sekolah. Cuman di sini dia sebagai ketua masyarakat Korea Selatan. Jadi kebudayaan Korea mungkin karena taekwondo ini ada hubungan dengan kebudayaan Korea, mungkin beliau tersangkut di sana ya. Ya. Oke. Dengan ada dia bisa menghubungi kita ke Korea. Nah, tahun 78 kita sudah latihan 76 kan, latihan pelatih. Kita memiliki teknik-teknik dasar dari taekwondo. 78 kita ada undangan ke Korea melalui Profesor Kim Ki-ha itu. Jadi dari Profesor Kim Ki-ha, pelaku taekwondo di Indonesia ini
menuju pre-World Games di Seoul, Korea, dibantu oleh Profesor Kim Ki-ha. Iya. Oh, sejarahnya seperti itu. Sama-sama dia berangkat ke, kalau enggak kita kan masih buta. Iya, betul. Iya kan? Pertama kali ini. Iya, apalagi kita juga boleh bilang taekwondo masih baru. Tapi kita udah ada bekal, tahu dah teknik-teknik dasar daripada taekwondo. Oh demikian, ya kan? Jadi kita sama-sama Profesor Kim Ki-ha berangkat ke Korea. Nah, itu berangkat ke Korea itu tujuannya mendampingi atlet atau menjadi atlet? Kita bawa atlet. Bawa atlet. Wow. Jadi ikut bertanding? Ikut. Tapi dengan masalah satu hal, kita tidak tahu peraturan pertandingan bagaimana, cuman menang tekad saja. Oh, tekad saja. Si atlet pun nggak tahu, cuman tahu tendang, ya tapi sekedar cuman tahu tendang, pukul, ya kan? Itu taekwondo old school tuh yang nggak pakai helm, belum Nah, pakai. itu tanpa pelindung badan, tanpa pelindung kepala, bebas gitu. Oh, luar biasa ini. Itu kalau masih ingat atlet-atletnya siapa ya Indonesia? Waktu itu masih ada Yamin, ada. Yamin, Ya. Oke. Sudirman, Ravendi kalau nggak salah. Oke. Kurang lebih ada berapa atlet yang datang ke sana? Yang putrinya ada? Putri belum ada. Belum ada. Belum ada. Berarti putra nih yang Iya. jadi pelaku pertama pergi ke Pro World Game di Saya nggak tahu Petrus rasanya ikut apa enggak Petrus ya. Oh, Petrus Evian. Iya. Oh, Master Petrus. Tapi saya ragu gitu kan. Iya. Yang saya tahu yang pasti Yamin CS itu dia berapa saudara ada? Yamin, Lukman. Oh, saudara. Iya, dia ikut semua sana. Ikut. Oh, iya luar kan? biasa. Ke sana. Saya baru tahu. Nah, mereka bertanding juga tanpa tahu aturannya. Cuma menang tekad Terus saja. coachnya siapa coachnya? Coachnya waktu itu kalau nggak salah Harito Matala. Oh, Mas Harito Matala. Iya. Oke. Ya kita juga nggak mengharap hasil apa-apa. Kita masih baru ya kan. Ya, saya rasa juga. Tekad saja udah berani, udah bagus. Iya, tapi sejarah juga mereka juga baru menyelenggarakan pre-World Games di Seoul ini kalau Iya di saya Seoul, tidak tapi salah. sebelum itu sih udah ada. Ada juga ya sebelum 1978. Iya, cuman kita tahunya pertama 78 ke Korea plus ikut bertanding. Di samping itu saya sambil belajar perwasitan, tapi bukan resmi ya. Dengan Master Fo itu. Oh. Yang digambarnya kan ada. Iya. Nah, kita pelajarin tuh cara wawancara, dia kasih lihat kalau pemotongan ini bagaimana, nilainya bagaimana. Tapi bukan resmi ya. Iya. Bukan resmi. Jadi kita dengan berapa orang? Saya, Mujiman, Sukanda, Hasan Johan, Harito Matala, sama Johnny KTW ikut. Johnny KTW. Ya. Oh, sangat. Ini sejarah ya Creative Q. Karena ini baru pertama kali belajar tentang perwasitan kirurgi ya. Iya. Ini pertama kali bagi Tapi Indonesia. tidak kan? resmi ya. Ya, tidak resmi. Tapi ini pertama kali dan itu terjadi di Seoul kan? Di Seoul. Di Korea. Sungguh luar biasa. Mas Radi, untuk cerita pengalaman nih yang berkesan waktu Mas Radi sebelum jadi pengurus kan pernah jadi atlet di karate atau di kungfu sebelumnya. Itu gimana kesannya pertama-tama pengalamannya? Yang pada tahun berapa tuh? Ya misalnya di kungfu, di karate itu waktu jadi atlet kan pastinya ada kesan pengalaman bisa sebelum taekwondo ya. Iya. Kalau di kungfu saya waktu itu terutama perkumpulannya lebih difokuskan ada latihan, tapi kita kan masih belajar dasar aja, ya kan, kuda-kuda macam. Kalau kungfu kan belajar kuda-kudanya aja, bisa berapa lama itu, ya kan, cuman kuda-kuda aja diajarin. Cuman kita ikut main di barongsai. Oke. Dia ada barongsainya. Oh. Mas Radi juga main barongsai juga? Ya kita cuman buntutnya aja dah. Buntutnya. Ya atau mendampingin, ngiring. Iya. Waktu itu barongsai ada dua yang terkenal Jakarta, Binsingsia sama Kunoksia. Kunoksia di Kemurnian. Kalau saya di Mangga 2 tempatnya. Tiap sore kita latihan. Oke. Kalau di karate gimana? Di karate kita banyakan sparring kan, Iya. sama bebas juga kan sparringnya. Iya.
Sempat dulu ada kompetisi-kompetisi nggak zaman dulu ya? Ada. Terus Mas Ada. Radi pernah ikut juga gitu? Tapi kita terbatas, diingat. Sindoka ini kita full kontak punya, bukan dulu kan disebut karate kenanya Ya, non body contact. non kontak kan? Ya. 2 inci udah narik. Iya. Kalau kita full kontak. Jadi kita dilatihnya begitu Sindoka. Kayak sekarang tuh bilangnya Kyokushinkai ya. Kyokushinkai Cuman nggak betul. boleh pukul muka Kyokushinkai. Iya, bukan nggak. Kalau ini Tapi boleh. boleh. Wah, ini lebih bahaya lagi kalau gitu. Iya. Iya. Oke. Wah, itu ya. Kalau terus di taekwondo sendiri Mas Radi sempat nggak menjadi atlet gitu? Sayang sekali pada tahun 80 saya sama-sama dengan beberapa atlet ke Taiwan. Begitu sampai saya sakit mata. Oh. Udah ditimbang, saya di kelas feather, mata saya sakit, ya udah batal, nggak bisa. Terus atletnya berapa orang sana? Kalau nggak salah, ya berapa 5-6 orang lah, Taiwan tahun berapa? tahun 80-an. Tahun 1980-an. Iya, Kurang lebih 5 atlet. iya. Masih ingat gak siapa aja? Waktu itu ada Johnny Patinama. Johnny Patinama, wah itu senior saya di Nah, JPS. itu. Wah. Dia anak buah Mujiman. Iya, iya betul. Satu siapa lagi? Ya yang kayak seperti si Raffeni, Yamin, ada juga. Oke. Kalau nggak salah Budi Setiawan udah ada. Budi Setiawan sudah ikut? Udah. Wow, tahun 80-an. Master Hadi sampai sana terus sakit mata. Akhirnya Master Hadi sendiri yang nggak turun. Ya memang atletnya kan sedikit, semestinya saya juga nggak turun karena untuk mentargetkan supaya kita atletnya banyak, Ya. saya terpaksa disuruh turun. Oh. Pas sampai sana saya sakit mata, betul-betul sakit mata. Akhirnya nggak turun. Tapi ada nggak yang dapat medali ya? Saya rasa waktu itu ya nggak ada ya Itu rasa. kejuaraan apa sih? Kejuaraan Kejuaraan Asia ya. Asia. Iya. Di Taiwan itu. Taiwan. Oh. Iya. Saya iya, 2 iya. kali ke Taipei, udah 2 kali. Oh, oke. Baik, Mas Hadi. Berikut nih dari ini saya kumpulin pertanyaan-pertanyaan untuk Mas Hadi dari netizen nih, kebanyakan nih. Nah, Mas Hadi bisa diceritakan ya pengalaman waktu menjadi pelatih taekwondo di Indonesia, terutama di First Singapore Open Taekwondo Championship Oh itu asli. pada tanggal 15-16 September 1978. Iya. Menjadi pelatih taekwondo Indonesia di sini tulisnya. Gimana ceritanya? Waktu itu ya sama juga, kita masalah teknis ya masih pada buta kan. Malah waktu itu kita turunkan, waktu itu Mujiman ikut jadi atlet. Oh, Mujiman atlet, Ya, Mas Hadi enggak, sebagai saya jadi coach. Ada berapa lagi kalau nggak salah Yopi. Yopi Reno nih. Ya, Oh, oke, saya iya. kenal. Ya. Nah plus ya Yamin segala. Ya. Yang lain-lain lah, saya nggak begitu ingat lagi. Nah ini jadi coach, ini official benar-benar resmi untuk the first Open Taekwondo Championship di Singapura ini official benar-benar resmi ya. Iya, resmi punya. Resmi ya. Jadi Tapi open punya ya. Ya, open ya. Nah tahun 80 kan first Asian Game tuh. Ya. Kalau sekarang SEA Game kan. Betul. Nah itu saya jadi wasit. Oh, jadi wasit. Oke. Iya. Oh, jadi Tapi belum internasional juga. Oke. Tapi karena antara Asia Tenggara, jadi kita wakil dari Indonesia lah. Iya, ini SEA Games belum ada ya. SEA Games belum, 78 namanya belum Asian. ada, iya. Terus Asian. Ya, oke. Oke, perjalanan sebagai wasit internasional dan nasional bisa diceritakan nih satu-satu. Ini dari autobiografinya Mas Hadi nih. Iya. Ya, Kreatif Q perlu tahu ini. Ini perlu diketahui. Pertama ya, ceritakan nih pengalaman menjadi koordinator wasit SEA Games ke-14 Jakarta tahun 1987. Dan Master Hadi mendapatkan penghargaan oleh Master Park Yun Sup sebagai Chief Referee. Ini bagaimana ceritanya? Ya, saya juga waktu itu kan belum internasional. Sebetulnya sih nggak boleh jadi wasit. Oh. Tapi karena kita tuan rumah, lain dong, ada fasilitas kan daripada daripada WTF ya kan. Saya ya di Indonesia siapa lagi kalau bukan para senior yang jadi ketua wasit kan. Iya. Saya diangkat jadi ketua wasit. Saya mimpin internasional wasit yang sudah ada dari negara-negara ASEAN. Saya belum internasional, cuman saya pimpin mereka koordinator
Begitu yang ikut turun juga dari Indonesia ada si Suherman, Hasan Johan, jadi wasit. Oh, tapi Mas Radi dikasih penghargaan nih sebagai chief referee. Karena saya yang memimpin. Oh, pemimpin wasit Indonesia apa gimana? Seluruh wasit yang ada. Ya. Oh, hebat ini. Ini udah masuk ke Murti belum ya? Baru tahu nih saya. Nah, oke. Yang kedua nih, mengikuti uji kualifikasi wasit internasional ke-18 oleh World Taekwondo Federation tahun 1989. Wah, waktu saya baru kuliah tahun itu pertama penataran seminar. Oh, itu di mana nih? Pertama yang saya ngikutin. Iya, ini di mana? Itu di Kairo. Kairo. Mesir. Iya. Mesir kan. Di Kairo ini. Saya dengan beberapa wasit Hasan Johan, Acen Tanuwijaya, Indra, Herman Andikara. Siapa? Herman Andikara. Oh, Herman Andikara, Jawa Tengah ya sekarang. Oh, berlima kalau nggak salah. Oke, iya. Oke. Oke. Ini sungguh luar biasa, saya baru tahu nih. Kemudian yang ketiga nih, Mas Radi. Sebagai wasit International World Cup tahun 1994 di Grand Cayman, kalau salah tolong dikoreksi ya. Cayman Island Juli 21 sampai 23 Juli 1994. Gimana nih? Bisa ke ini Cayman Island ini di mana nih, Mas Radi? Dia adanya di antara benua Amerika sama Eropa. Oh, ini jadi sebuah negara kepulauan ya, Caribbean. Kalau dulu Caribbean kan itu kepulauan. Oke. Ya dulu mah terkenal tempat bajak laut gitu. Oh, gitu. Kok bisanya ya menjadi di situ ada International World Cup gitu loh. Ya karena itu kan Korea yang ngatur. Dia kan di sana juga mungkin ada atletnya. Jadi di Korea kan ekspansifnya kan seluruh dunia ada. Dibikin di Cayman. Ini Master Hadi sendiri apa ada beberapa orang lain yang datang? Saya sendiri. Wow, kalau nggak salah ini udah masuk ke Murti nih. Karena ini menarik banget ini. Itu perjalanannya aja 30 jam. 30 jam pesawat? Ya. 30. Tapi 2 kali. Dari sini sampai Amerika, visanya juga 2. Waduh. Visa Amerika, visa United Kingdom. Dia jajahan Inggris kan? Iya. Jadi saya dari Amerika turun di Miami. Iya. Dari situ nyambung pesawat lagi ke Cayman Island. Luar biasa. Yang lain waktu itu saya nggak tahu, nggak mau atau kebetulan saya ingin dipilih, saya berangkat. Saya pikir pertama kesempatan. Kalau nggak salah itu bukan 94 ya, 91 ya. Oh 91. Oh ya koreksi ya, ini 91. Nanti catatan Murti nih 91. Perbaiki ya. Oke, kemudian yang keempat nih, sebagai wasit internasional Asian Taekwondo Championship yang ke-12 di Melbourne. Melbourne ini kalau nggak salah Australia ya. Ke-12 tanggal 14-16 Juni tahun 1996. Ini ceritanya gimana nih? Master Hadi sendiri juga? Enggak, waktu itu kita berdua sebetulnya yang ditunjuk. Kalau nggak salah satu lagi. Ada 2, cuman dia nggak berangkat. Kalau nggak salah Alex Haryanto. Alex Haryanto, Jawa Tengah ya sekarang ya. Oh jadi berangkat berdua? Dia nggak berangkat, dia nggak mau berangkat. Karena jadi berangkat nggak dibayarin tanpa sponsor. Saya juga bayar sendiri. Dulu nggak ada dibayar-bayar. Sulit ya dana ya dulu ya. Dana sendiri. Maka dulu kalau saya cerita dengan wasit-wasit yang nasional, lebih baik kalau istilahnya bukan karena saya kaya atau punya uang, enggak. Dia bilang karena kita tugas kalau keluar nggak dibayarin, itu bukan untung jadi buntung. Dulu wasit dibayar cuma $50 satu hari. Sekarang kalau Australia naik pesawat, coba saya mau tanya berapa. Kita bertugas taruhlah 3 hari atau 4 hari lah, baru $200 kan. Pesawat mana dapat pulang pergi 200. Tapi kan pengalaman itu yang tidak bisa dibayar dengan. Bukan cuma pengalaman sih, bisa sama aja siapa. Tapi yang mau berangkat punya uang nggak? Itu. Kalau ekonominya lemah, kebetulan saya juga bukan punya uang. Cuman ya saya masih mampu lah. Karena dorongan kemauan.
Ya kan cari pengalaman. Betul. Saya berangkat kayak seperti ke Cayman itu berapa coba? 30 jam naik pesawat. Iya. Dan itu biaya sendiri juga. Biaya sendiri. Masih zaman saya belum, jarang dibiayain, nggak ada lah. Oke, yang jadi di Cayman Island biaya sendiri, Melbourne juga biaya sendiri. Kalau nggak salah Melbourne ada bantuan tapi nggak mencukupin lah. Mencukupi ya. Ya, tapi sendiri ya pergi ke sana. Ya, sendiri. Oke. Nah, ini ke SEA Games nih. Wasit SEA Games ke-19 di Jakarta tahun 1997. Gimana ceritanya nih? Siapa aja nih yang menjadi wasit SEA Games di Jakarta waktu itu? Saya jadi. Jadi ya, ada waktu itu pengurusannya masih, kalau nggak salah masih 1997. Siapa itu ketua umumnya? Ketua umum 97 kalau nggak salah waktu itu Weno ya. Ya, antara Pak Harsudiono Harta tuh 1994-an. Oh, 94. Ya, setelah Pak Harsu, kalau salah ini udah masuk ke Pak ini ya, Pak Soeharto kalau nggak salah. Iya. Ya. Ini Mas Radi bukan sendiri aja menjadi wasit di SEA Games 19 ini? Oh enggak, saya ada Indra. Karena waktu itu Ketua Komisi Perwasitan Indonesia udah beralih ke Indra. Oh, jadi Mas Indra sebagai Komisi Perwasitan? Iya. Oh, oke. Nah, kemudian wasit internasional SEA Games lagi ke-20 Brunei Darussalam tahun 99, 2 tahun kemudian. Iya. Ini saya berangkat ya. Saya sama Indra berdua. Berdua aja. Iya. Wow, jadi berdua aja Creative Q. Tahun SEA Games ke-20. Tapi sampai sana Indra jatuh sakit. Jatuh sakit tuh gimana ceritanya nih? Jatuh sakit ya mungkin dari kondisi badannya. Ya. Betulan Jakarta juga lagi kurang sehat, dia berangkat juga. Sampai sana jatuh sakit, jadi dia bukan ikut mewasitin, malah masuk ke rumah sakit. Oh my God. Iya. Saya waktu itu malah kehilangan di mana Indra ya, saya nggak tahu dia. Dia total jalan sakit, langsung dimasukin belakang. Setelah di hotel ada yang memberitahu saya. Siapa Indra itu? Saya bilang, itu teman saya. Baru dikasih tahu. Saya calling ke Jakarta ke keluarganya kan, Iya. bahwa Indra sakit, sedang dirawat di rumah sakit. Jadi Mas Radi sebagai wasit Sendiri. Oh, ini bisa masuk rekor muti juga sendiri kan. Kalau pertama sendiri ya, itu jadi Saya banyak sendiri itu. Iya. Nah, berikutnya Mas Radi, wasit internasional lagi nih SEA Games. Iya. Yang berikutnya ke-22 di Vietnam Creative Q tahun 2003. Bisa ceritakan nih, ada pengalaman yang menarik nggak tahun 2003 nih? Kalau tahun 99 dengan Mas Indranya sakit. Ya. Tahun 2003 apa ya nih ceritanya nih? Kalau di Vietnam waktu itu kita bertanding di Hanoi. Hanoi ya. Bukan di Hanoi, Mana? Saigon ya. Ya pengalaman saya ya terutama kalau wasit sih biasanya biasa-biasa aja. Ya. Kita menangnya, kita diajak jalan-jalannya, lihat museum waktu peperangan antara di Vietnam itu. Oh iya, peperangan Vietnam ya, Iya, Amerika ada ya. orang yang dipenjarakan. Oh, itu menarik. Sampai sekarang orang mau ke Vietnam mau lihat itu. Iya. Banyak. Oh, itu yang menarik ya. Tapi sendiri juga apa bersama Nah, itu yang lain? dengan beberapa wasit, saya Indra, kalau nggak salah ada saya Indra Herman kalau nggak salah bertiga. Oke, jadi nggak sendiri ya.